Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang Santai Temu Kenali Budaya Desaku, seri ketiga, yang berjudul Seni Kriya Ekspresi Budaya Desa. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Senang sekali kita dapat berkumpul secara virtual dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penyiapan Lomba Cerita Budaya Desaku yang dapat diikuti oleh masyarakat desa pada tanggal 8 Agustus sampai 10 September 2020. Telah hadir bersama kita para narasumber dan pemantik hari ini. Selamat pagi Pak Lono Simatupang. Selamat pagi Pak Lono. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Mira Seke, jauh sekali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Arum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Rahmat Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Mas Wawan. Saya panggil Mas Wawan nih. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Arum. Pagi Mas. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan peraturan acara ini demi kenyamanan jalannya acara. Sebentar akan di-share screen. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon Bapak Ibu dapat mengatur audio dalam keadaan mute atau mode diam. Dalam sesi diskusi, peserta juga dipersilakan bertanya atau berbagi pengalaman atau pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand yang seperti ini. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Kemudian kami sampaikan informasi tambahan bahwa panitia akan memberikan pulsa sebesar 50.000 kepada 10 penanya terbaik. Di akhir acara juga akan ada foto bersama, sehingga mohon para peserta dapat menyalakan video pada sesi foto. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara bincang kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Mas Wawan. Mas Wawan ini lebih dikenal dengan nama Wawan ABK, bener nggak Mas seperti itu ya? Mas Wawan adalah jurnalis Kompas yang sering menulis tentang kebudayaan Indonesia. Baik, langsung saja kepada Mas Wawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Arum atas waktunya. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya. Bersama saya Wawan ABK di acara Bincang Santai Temu Kenali Budaya Desaku. Acara ini digelar oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tema Bincang Santai kita kali ini menarik. Pada seri ketiga ini kita akan membahas tentang seni kriya ekspresi budaya desa. Kita akan ngobrol tentang hal-hal yang menarik ini ya, buah tangan atau seni kriya alias kerajinan tangan. Sudah hadir di hadapan kita 3 pembicara. Pertama Bapak Lono Simatupang, beliau dosen antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kedua adalah Mbak Mira Seke, Project Koordinator dari Duanyam. Apa itu Duanyam nanti kita akan bahas berikutnya. Juga dengan Mas Rahmat Amin, wirausahawan muda kita dari Kalimantan. Ya, beliau adalah founder dari Sains Sirangan, sebuah kerajinan kain khas Banjar ya. Sebelum kita mendengarkan ulasan dari para pembicara, saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian, sahabat budaya untuk sedikit berkeliling ke Indonesia, melongok berbagai macam seni kriya Nusantara. Yang pertama saya ingin mengajak ke Bali ya. Saya pernah tahun lalu saya ke sana dan saya berkunjung ke sebuah desa kuno di Bali. Nah, ini adalah foto dari Bapak Wayan Muditatngana. Beliau usianya sudah 88 tahun. Beliau adalah maestro, penulis daun lontar. Wayan Muditatngana. Sangat terkenal sekali kalau kita ke Karangasem, ke Kampung Tenganan.
kita akan menemukan kerajinan lontar menulis huruf Bali kuno menggunakan daun lontar. Kemudian berikutnya saya juga akan mengajak sahabat budaya ke Madura. Ke Madura. Di Madura, kalau Bapak Ibu sekalian ke Sumeneb, Bapak Ibu sekalian akan bisa menemukan berbagai macam jenis batik tulis khas Madura. Ini kalau kita lihat karakter dari batik Madura itu dengan warna yang sangat tajam, warna yang sangat mencolok, menarik sekali. Ketika Bapak Ibu nanti berkunjung ke Sumeneb, ada sebuah pasar namanya Pasar 17 Agustus. Bapak Ibu, rekan budaya sekalian bisa membeli batik tulis Madura dari harga yang sangat murah sampai yang mahal, sampai yang jutaan. Dari harganya yang 40.000, 50.000 sampai dengan 2 juta. Ada. Kaya sekali ya kita. Lalu kemudian ada juga ini, saya pengen mengajak ke daerah timur lagi, dekatnya Mbak Mira. Ada kekayaan di ini daerah Sumba Timur. Tenun ikatnya luar biasa. Ini adalah tenun ikat di Sumba Timur. Ini miliknya mamanya Bapak Ignas. Bapak Ignas ini sangat terkenal kalau di dunia wastra. Ini umurnya udah tua sekali kayaknya, panjang sekali, dan waktu itu kalau kami bertanya, kira-kira berapa ini Mama harganya? Ini harganya 75 juta, luar biasa. Tapi memang tua dan warnanya asli semua. Ketika saya mencium kain itu, warnanya harum sekali baunya ya, dan 100% terbuat dari pewarna alami, daun indigo, daun akar mengkudu, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ini kerajinan anyaman dari daun lontar. Ternyata bosnya Mbak Mira ini sudah pernah kami liput beberapa tahun lalu di Harian Kompas. Ini adalah profil dari founder Duanyam. Nah, ini Mbak Hana Keraf dengan kerajinan anyamannya khas Flores ya. Nanti ada cerita menarik di sana, kita akan dengarkan dari Mbak Mira. Apa arti Duanyam? Dari bahasa Sika ya Mbak ya. Bahasa tradisional Sika, artinya nanti bisa dijelaskan. Kemudian satu lagi, ada juga kerajinan, ini dari Kalimantan ya. Kita akan melihat salah satu artis yang menjadi duta dari duta kain Sasirangan, Ian Kasela, penyanyi dari grup band Raja. Tahun 2017 ditetapkan menjadi duta Sasirangan pada acara Banjarmasin Sasirangan Festival di kota Banjarmasin. Ini yang dikenakan beliau adalah kain Sasirangan, baju dari kain Sasirangan, menarik sekali. Kalau saya kemarin melongok di akun Instagramnya Mas Rahmat Amin, kalau saya melihat motifnya, ada 200 lebih Mas, saya lihat ya, motif yang diciptakan oleh Mas Amin ini luar biasa sekali. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari Mas Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan sharing yang pertama nanti dari Mbak Mira Seke. Beliau adalah project koordinator dari Duanyam. Lalu kemudian kita susul Mas Rahmat Amin dari founder Sains Sirangan. Dan nanti kita akan melihat secara lebih luas ulasan bagaimana kekayaan kriya Nusantara yang akan dipaparkan oleh Pak Lono Simatupang. Oke, untuk waktu kami persilahkan kepada Mbak Mira terlebih dahulu. Kami beri waktu 15 menit untuk paparan dan nanti disusul pembicara berikutnya. Silakan, waktu dan tempat kami berikan kepada Mbak Mira. Ya, halo, terima kasih Mas Wawan untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk peserta webinar semuanya.
Mungkin sebagai awalan perkenalkan, nama saya Mira, saya di Duanyam, ada di tim Komdev pengembangan komunitas yang base-nya di Flores Timur di Larantuka. Ini salah satu area kerja yang terbesar dari Duanyam, memang ada di Flores Timur di daerah Larantuka. Untuk awalannya, sebelum kita masuk ke presentasinya, saya akan coba share dulu video singkat tentang profil Duanyam sebagai pengenalan awal. Oke. Tukandai, tobo tena tukandai. Tede koi kile napo, tobo tena tukandai. Watan haka, watan haka, lerindore dore watan haka. Oke, tadi sekilas video perkenalan tentang Duanyam sebelum kita mulai bincang-bincangnya. Yang pertama Duanyam sendiri ini suatu kewirausahaan sosial yang memproduksi dan memasarkan produk kerajinan kria yang dalam bidang anyaman, khususnya anyaman lontar untuk di daerah dari NTT, untuk yang khas dari NTT. Nah, Duanyam sendiri ini berasal dari salah satu dialek bahasa lokal di Flores, itu khususnya di bahasa Sika, mungkin lebih dikenal dengan Maumere. Dua itu berarti ibu, dan anyam berarti kegiatan menganyam. Jadi, Duanyam itu punya arti ibu menganyam. Nah, untuk Duanyam sendiri sekarang sudah bekerja di 4 provinsi. Itu yang pertama, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersebar di 4 kabupaten. Memang base kita terbesar itu di Flores Timur, dimulai sejak tahun 2014, terus mulai ekspansi lagi ke beberapa kabupaten lain di NTT. Sedangkan untuk yang di Provinsi Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan ini, kami bermitra bersama Badan Restorasi Gambut, dan untuk yang di Nabire ini bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini juga memang kebanyakan area kerja kami itu di Nusa Tenggara Timur, mengingat Duanyam memang terbentuk awalnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebentar. Oke. Nah, kenapa sih dibuatnya wirausaha sosial Duanyam ini? Nah, kami melihat yang pertama ada beberapa masalah dan tantangan sosial ekonomi yang secara berkelanjutan yang berawal dari masalah kesehatan. Jadi, core-nya ada masalah kesehatan yang ternyata akarnya itu dari masalah sosial dan ekonomi. Dari hasil survei Duanyam pada tahun 2014, kami menemukan yang pertama masalah sosial ekonominya kekurangan uang tunai di setiap tahunannya. Jadi, pendapatan ibu dan perempuan di daerah survei kami ini rata-rata 200 ribuan per bulan. Terus yang kedua, ada keterbatasan opsi pekerjaan. Jadi opsi pekerjaan kalau di desa, di Flores, di NTT ini kebanyakan berladang. Seandainya pas ada musim kemarau atau lagi musim gagal panen, mereka keterbatasan opsi pekerjaan yang lain, sehingga kebanyakan dari orang-orang yang berada di desa ini memilih untuk merantau menjadi TKI, menjadi TKW bahkan di luar negeri. Nah, yang ketiga terus Duanyam melihat nih ada potensi kerajinan keterampilan menganyam yang dimiliki oleh ibu-ibu nih di desa-desa. Ternyata setelah dilihat ternyata benang merahnya mereka keterbatasan terhadap akses pasar. Sehingga Duanyam masuk untuk yang pertama menghubungkan keterampilan dan sumber daya ke pasar. Yang kedua melalui pemberdayaan perempuan secara ekonomi dengan mendampingi kegiatan menganyam, dan yang ketiga, Duanyam ini menyediakan wadah positif yang lebih luas seperti untuk akses pasar, baik secara di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional.
Duanyam sendiri menawarkan produk fungsional yang berkualitas tinggi untuk dekor dan dekorasi ruangan yang sering kita sebut untuk produk-produk living dan produk-produk fashion. Dapat kita lihat pada gambar, kalau produk-produk ruangan atau sering disebut produk-produk dekorasi ini, memang finalisasi produknya ada di desa. Semua produk-produk ini berbahan produk fashion. Biasanya ini Duanyam punya tim desain yang bertugas untuk mendesain produk, tapi tetap bahan dasarnya ini dari bahan dasarnya bahan anyaman lontar yang dibuat di desa juga. Yang berikutnya, Duanyam ini sudah menjadi pemasok terpercaya untuk lebih dari 300 pembeli, baik di domestik dan di lokal. Nah, ini beberapa klien-klien yang pernah membeli produk-produk Duanyam. Duanyam ini punya kerjasamanya biasanya lebih didominasi oleh pembelian secara B2B atau wholesale. Seperti mungkin untuk corporate gift, yang ketika suatu korporasi atau pemerintahan yang punya kegiatan, Duanyam bisa menjadi salah satu souvenirnya. Yang pembelian B2B yang kedua itu di hotel. Biasanya Duanyam ini menjadi amenities hotel, seperti kayak barang-barang sendal hotel, tempat laundry bag, atau bahkan tempat pot bunga itu biasanya ada di hotel. Dan juga untuk di pembelian oleh mitra kayak Facebook, Gojek juga pernah membeli produk Duanyam sebagai souvenirnya. Nah, ini salah satu alasan Duanyam lebih mengembangkan bisnisnya melalui pembelian B2B, karena ini lebih menjamin untuk ibu-ibu penganyam di desa, pembelian anyaman di level desa ini bisa terus-menerus ada gitu. Jadi ibu-ibu tetap mendapat penghasilan dari menganyam untuk produk-produk corporate seperti ini. Selain itu, Duanyam juga telah melakukan ekspor ke 8 negara, ada di Amerika, Denmark, Australia, Belgium, Jepang, Korea, Singapura, dan Hong Kong. Nah, biasanya kalau untuk yang produk-produk ekspor ini yang menjadi tantangan oleh Duanyam sendiri adalah bagaimana memenuhi kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Biasanya kalau pembeli ekspor ini standarisasi kualitasnya tuh harus lebih tinggi gitu. Biasanya lebih tinggi permintaan untuk standar kualitasnya. Selain itu juga ini salah satu prestasi yang membanggakan untuk Duanyam. Pada tahun 2018 kemarin, pada saat kegiatan Asian Games, Duanyam menjadi satu-satunya usaha berbasiskan kriya, UMKM berbasis kriya yang menjadi official merchandise pada saat Asian Games 2018 kemarin. Nah, ini sebagai wirausaha sosial, Duanyam tuh punya tanggung jawab untuk menceritakan identitas komunitas ini kepada semua orang. Yang pertama, setiap produk dari Duanyam ini pasti punya cerita, dan kami memiliki kewajiban untuk menceritakan cerita tentang komunitas kami, bagaimana kegiatan kami kepada banyak orang. Yang pertama, tujuan branding kami itu yang membangun identitas. Ini merujuk kepada visi dan misi perusahaan bahwa kami akan memberdayakan perempuan dengan cara menjual produk-produk anyaman lontar yang memang dari daerah sebagai produsen souvenir kantor yang unik. Terus kami senantiasa untuk memperbaiki kualitas produk agar nilai jualnya semakin tinggi, sehingga ujung dari semuanya, ibu-ibu tetap mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan menganyam yang akan berdampak secara langsung untuk peningkatan kesejahteraan di desa. Yang kedua, tujuan informatif kami ini untuk menampilkan perkembangan organisasi. Jadi kami memberikan informasi ketika kami mendapat penghargaan, ketika Duanyam digunakan oleh orang-orang terkenal, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, waktu dipakai saat konser Mbak Anggun C. Sasmi, dia memakai semacam vest ini, bahan dasarnya dari anyaman lontar yang dibikin oleh ibu-ibu Flores, terus menceritakan di lapangan ketika ulang tahun, dan juga menceritakan pencapaian-pencapaian Duanyam. Nah, tujuan menampilkan
melanjutkan perkembangan organisasi ini agar tetap mendapat kepercayaan dari pembeli-pembeli kami. Nah, setelah itu ada tujuan komersial. Tujuan komersial kami itu bisa menjangkau, tahu sama-sama tag lokasinya di mana sih, atau tag di Milan. Terus ini salah satu brandingnya juga menggunakan hashtag atau tagar khusus kayak Indonesia Craft atau lagi doanya at Milan, doanya Weaving. Jadi punya salah satu brandingnya melalui hashtag atau tagar khusus, sehingga dari ini kami bisa bertemu dengan calon konsumen yang baru. Nah, setelah itu ada juga tujuan komunikatif, jadi kami bisa lebih dekat dengan konsumen. Jadi setiap ada pembelian, setiap ada yang ingin bertanya, jadi kami selalu bisa dapat feedback langsung dari konsumen-konsumen kami. Oke, ini juga yang pesan yang penting yang harus tertera dari produk, itu informasi terkait produk. Ini juga bisa menjelaskan kondisi, menunjukkan kegunaan produk, fungsionalnya seperti apa, terus ada variasi jenis produknya seperti apa, mungkin ada keranjang, ada berbentuk box, dan menjelaskan juga spesifikasi produk, ukuran produknya seperti apa, nama produk, nama lokalnya, dan cerita produk lokalnya ini seperti apa, cerita di balik produknya, seperti kayak produk ini kalau di lokal ini digunakan sebagai apa gitu, untuk menyimpan hasil panen dan sebagainya. Terus yang berikutnya, pesan penting yang harus diterapkan yang kedua itu kegiatan ekonomi produktif pengrajin. Nah, di sini kami menceritakan aktivitas menganyam dari pengrajin kami, terus menceritakan dampak ekonomi dari produksi menganyam seperti apa, terus menceritakan bagaimana jalannya proses produksi menganyam. Nah, setelah itu juga penting untuk menceritakan tentang kearifan lokal, menceritakan adat dan tradisi dari daerah. Anyaman itu biasanya untuk di upacara adat tuh digunakan sebagai apa, atau mungkin kayak di aktivitas sehari-hari produk anyaman ini fungsinya seperti apa. Terus yang kedua, filosofi produk dan fungsi lokalnya. Yang ketiga, kami selalu menceritakan profil mitra, profil dari pengrajin seperti apa, dan kehidupan sehari-hari serta alam dari daerah sekitarnya. Oke, sebagai suatu kewirausahaan sosial yang memang punya dampak sosial pada komunitas, penting juga untuk menceritakan bagaimana program sosial yang berdampak pada ekonomi dan sosial kami. Setelah itu juga menceritakan bagaimana berkolaborasi dengan mitra, menceritakan progres dari dampak sosial. Jadi sebagai kewirausahaan sosial, kami memiliki beberapa dampak sosial yang telah diberikan kepada ibu-ibu penganyam kami. Mungkin salah satu contohnya ini pemberian makanan tambahan kepada anak dan ibu penganyam, pemberian beasiswa, pembagian pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ini media story dan sharing doanya. Di era digital ini kebanyakan kami menceritakan kisah-kisah kami ini melalui beberapa media. Itu yang pertama, media story dan sharing melalui Instagram dan Facebook. Nah, ini biasanya semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Duanyam ini biasanya selalu diceritakan di media sosial kami di Instagram dan Facebook. Ini tujuan menceritakan lewat media sosial ini agar kami bisa intens mengukur perkembangan bagaimana orang-orang yang semakin intens dengan Duanyam. Terus sebagai tujuan komersial, karena Duanyam ini walaupun kewirausahaan sosial tapi memang ada bisnisnya, jadi untuk penjualan produknya, terus memberikan informatif terkait kegiatan-kegiatan Duanyam, terkait budaya, kearifan lokal. Terus yang berikutnya supaya kita bisa lebih interaktif dengan para konsumen-konsumen atau para followers Duanyam yang ingin tahu aktivitas di Duanyam. Dan yang kelima ini pentingnya untuk membangun
Nah, selain itu juga media story sharing duaan yang lainnya ada namanya story tag. Jadi di setiap informasi melalui video dengan bekerja sama dengan beberapa konten-konten creator lainnya untuk membuat konten-konten video terkait duanyam ini, serta ya mungkin sharing melalui video juga ini bisa memperkuat identitas duanyam sebagai wirausaha sosial. Ini juga media story sharing lainnya, melalui duanyam ini punya kegiatan open semacam private trip gitu yang mendatangkan mitra-mitra duanyam atau mungkin investor-investor duanyam untuk bisa melihat aktivitas yang dilaksanakan aktivitas ibu-ibu penganyam di Larantuka di Flores. Jadi ini juga bisa membangun interaksi dengan followers dari duanyam, terus kayak memberikan informasi untuk tetap untuk membangun identitas duanyam. Ini juga dengan kolaborasi brand-brand dengan brand-brand lain. Saja sekilas tentang sekali Mbak Mira atas paparannya luar biasa sekali. Meski baru 8 tahun dirintis ya, duanyam kan dirintis oleh Mbak Hana Kera sejak tahun 2012, tapi ternyata sepak terjangnya luar biasa sekali sampai dengan saat ini telah mengekspor produk ke tadi 8 negara ya Mbak ya? Ya, 8 negara. Lalu 2 tahun lalu, kalau saya melihat dari artikel di Kompas, produksi duanyam ini sebulan sudah mencapai 2.500 produk itu, antara lain Sobe, tas lonjong, lalu kemudian DC, tas lebar, Keleka, tapis beras, Lepa, tas gantung, Monga atau piring, kipas tangan, sampai dengan dompet. Luar biasa sekali. Dan semua ini tidak lepas sebenarnya juga dari jaringan dan juga profesionalitas dari pendirinya. Jadi Mbak Hana Kera, pendiri dari duanyam ini, lulusan sarjana bisnis internasional di Ritsumeikan Asia Pacific University di Beibu, Jepang. Luar biasa. Nanti kita akan masih mendengarkan lagi paparan yang menarik. Ada beberapa pertanyaan dari saya kepada Mbak Mira, tapi nanti akan saya sampaikan setelah semua bicara memaparkan sharing-sharingnya. Oke, untuk waktu berikutnya saya serahkan kepada Mas Amin. Beliau akan memaparkan terkait kain khas Banjar, sasirangan yang sangat luar biasa itu. Silakan Mas Amin, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat seluruh peserta. Nah, jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amin, saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, jadi saya itu termasuk salah satu instruktur di lembaga pelatihan dan kursus. Nah, salah satu yang saya bidangi itu tentang sasirangan. Ini sebenarnya saya itu mengenal sasirangan itu baru beberapa tahun belakangan ini. Gitu. Jadi mungkin saya next dulu, Mbak. Nah, saya ingin memaparkan sedikit tentang sasirangan. Nah, jadi sasirangan itu adalah kain tradisional khas Banjarmasin, di mana asal-usulnya sejarahnya itu sasirangan ini dulu adalah kain yang menjadi syarat oleh Putri Junjung Buih pada saat kerajaan negara Dipa. Jadi Putri Junjung Buih itu memiliki syarat jika ada yang ingin menikah dengannya. Jadi dulu yang ingin itu Patih Lambu Mangkurat. Jadi Patih Lambu Mangkurat itu ingin
Junjung Bui. Nah, terus Junta Syarat Ya Sirang Putri Junjung Bui. Nah, Sasirangan sendiri itu berasal dari kata Sasirangan. Nah, Sa itu artinya satu dan Sirang itu artinya jelujur. Jadi dibuat berdasarkan jelujuran. Jadi motif-motif yang dihasilkan itu dari jelujuran. So next. Next, Mbak. Ya, bisa next lagi. Nah, ini sejarahnya tadi sedikit sudah saya paparkan. Nah, jadi sasirangan itu, ini tahap-tahapan pembuatan sasirangan. Di sasirangan itu awal mulanya kan bisa dari bahan bakunya, bisa dari kain, kemudian dari kaos, yang berbahan dasar katun. Jadi katun itu, kain tersebut digambar dengan menggunakan pola-pola. Nah, pola-polanya sendiri itu ada yang pola baku, seperti misalnya motif gigi haruan, kemudian iris pudak, kemudian ada motif sari gading. Nah, motif-motif tersebut mengandung makna-makna tersendiri. Nah, kemudian kalau yang sekarang ini motif-motifnya sudah dikreasikan supaya lebih kekinian, tidak ketinggalan zaman seperti itu. Karena sasirangan itu dulu sempat mengalami istilahnya tidak terlalu dilirik banyak masyarakat karena motifnya itu sangat klasik atau itu saja. Jadi yang memakai itu cuma orang-orang tertentu. Sedangkan masyarakat pada umumnya itu seperti kayak malas sih pada saat tahun 2000 ke bawah gitu. Kemudian pada tahun 2000-an ke atas itu mulai gencar lagi dipromosikan kain sasirangan ini. Di daerah sendiri pun begitu. Makanya dibuat motif-motif tertentu yang istilahnya itu untuk menarik perhatian masyarakat supaya bisa menggunakan kembali sasirangan. Nah, itu tahap pertama menggambar. Jadi untuk penggambaran itu langsung dipola, bisa menggunakan cetakan atau bisa juga langsung digambar dengan kreasi sendiri. Kemudian tahap selanjutnya, nah, jadi pola yang sudah kita gambar tadi dijelujur menggunakan benang. Benangnya itu benang khusus, itu benang jeans. Dijelujur mengikuti pola yang telah kita buat. Nah, setelah dijelujur, kemudian masuk ke tahap berikutnya itu menyisit. Nah, jadi hasil jelujuran dari motif-motif tadi ditarik dengan kuat sampai tidak bisa digerakkan lagi supaya kencang. Nah, setelah proses penyisitan, lanjut ke proses berikutnya. Nah, itu proses pewarnaan. Nah, pewarnaan sendiri itu ada dua macam, bisa menggunakan pewarna alami dan juga pewarna sintetis. Untuk pewarna alami itu menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, kemudian pewarna sintetisnya menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi yang sudah dijelujur tadi kita warna, kemudian setelah sudah diwarna kita tiriskan, setelah agak kering sedikit baru dilepas lagi jahitan sudah kita jelujur dan sudah disisir tadi dilepas sehingga menimbulkan corak-corak yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Setelah dilepas baru dibersihkan, dijemur, kemudian dicuci dan dikeringkan. Nah, itu proses-proses tahapan dalam pembuatan sasirangan. Nah, mungkin karena yang dulu-dulu itu sudah kekurangan kerjaan, mereka mulai meninggalkan pekerjaan sebagai pengrajin sasirangan. Nah, saya itu bekerja sama dengan beberapa lembaga, ada lembaga kursus, kemudian dari BLK, yang menawarkan kegiatan ini, pelatihan pembuatan sasirangan. Sudah banyak pelatihan-pelatihan yang sudah saya adakan. Kalau ini saya bekerja sama dengan LPM dari Kelurahan Gambut di Kecamatan Gambut. Nah, ini pembuatan sasirangan warna alam. Kemudian selanjutnya juga pernah, next Mbak. Nah, ini untuk pengrajin sasirangan di Kota Banjarmasin. Ini pengrajin sasirangan di Kota Banjarmasin sendiri itu jumlahnya sekarang sudah mencapai ratusan. Nah, kalau yang saya di sini lebih menitik beratkan untuk pewarnaan menggunakan bahan alam. Kalau ini untuk di Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Banjarbaru, ini juga pelatihan sasirangan pewarna alam dengan bahan media kaos. Kemudian pernah juga pelatihan di next.
ini di PKBM. Nah, ini untuk PKBM ini murid-muridnya dari paket C, paket B, juga kita adakan pelatihan. Untuk pelatihan-pelatihan sendiri itu kami lebih menekankan kepada pewarnaan alam, karena saat ini kan isu-isu lingkungan itu mulai diangkat kembali, jadi kita lebih kepada pewarnaan alam. Kemudian untuk PK selanjutnya juga ada pelatihan, kita mengadakan pelatihan di PSBW, ini Panti Sosial Bina Wanita Melati di Kota Banjarbaru. Next. Nah, ini juga program-program saya itu berkunjung ke sekolah-sekolahan untuk anak-anak. Jadi saya ingin memperkenalkan Sasirangan dari awal sampai akhir. Ini di SDIT Ukhuwah di Banjarmasin. Sudah banyak sekolah-sekolah, jadi setiap bulannya itu ada satu sekolah yang kita kunjungi untuk pengenalan tentang proses pembuatan Sasirangan. Next. Ya, ini juga sama. Jadi intinya saya itu lebih kepada mengenalkan kembali Sasirangan itu kepada masyarakat supaya Sasirangan bisa kembali dikenal. Nah, kalau ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus. So, next lagi. Next aja terus, Pak. Nah, ini brand yang saya buat. Ini kurang lebih sudah 4 tahun saya coba-coba bikin brand sendiri, itu Sains Sirangan. Jadi saya memproduksi, saya tuh lebih menitik beratkan kepada desain motif. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, ada banyak pengrajin yang telah saya latih. Jadi pengrajin-pengrajin yang pernah kita latih itu kita ajak kerjasama untuk membuatkan kain-kain yang saya desain. Misalnya untuk kain Sasirangan yang warna alam. Nah, jadi bisa kita bagikan kepada masyarakat di desa yang di kepelatihan sebelum-sebelumnya itu kita kasih kerjaan itu bikin kayak gitu. Jadi saya yang terima orderan misalnya ngedesain, kemudian untuk pengerjaannya kan lumayan panjang. Proses satu kain itu sendiri bisa memakan waktu sampai 1 minggu. Karena tahap-tahapannya itu kan lumayan berat. Untuk penjelujuran sendiri bisa sampai 2 hari tergantung motif yang kita buat. Habis dijelujur nanti disisit lagi, menyisitnya itu kurang lebih 1-2 jam. Kemudian untuk pewarnaan bisa sampai 2 hari tergantung warna yang kita inginkan. Nah, mungkin itu ada beberapa kontak saya. Bisa dicek di Instagram saya untuk katalog kain-kain yang pernah saya buat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali Mas Amin, luar biasa, sangat inspiratif sekali. Kalau saya menengok di akun Instagram Sains Sirangan ada 202 motif. Saya lihat di situ ya. Kalau itu dibuat aneka macam baju ataupun kerajinan, pasti akan lebih banyak lagi turunannya ya. Banyak. Oke, terima kasih Mas Amin. Lalu sampai dengan jam ini kita sudah ada 81 sahabat budaya yang bergabung dalam diskusi kita. Semoga nanti masih bisa bertambah lagi juga kalau nanti diskusi kita di-upload di YouTube akan semakin banyak, semakin menginspirasi seluruh sahabat budaya, para perajin, para pemerhati budaya dimanapun berada. Oke, sekarang giliran kita akan mendengarkan ulasan dari antropolog kita, Bapak Lono Simatupang. Pak Lono, seni kriya kita luar biasa kayaknya, begitu beragam dan masing-masing memiliki kekhasan ya Pak ya. Kalau belajar dari pengalaman Pak Lono keliling Indonesia, pasti sebagai antropolog pasti akan melakukan penelitian di berbagai macam tempat. Kira-kira nanti apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan dengan segala kekayaan ini? Lalu mengapa ada seni kriya yang menonjol, tetapi ada juga yang bagus, tetapi masih terpendam ya, belum banyak yang tahu. Nah, nanti semoga Pak Lono bisa mengupas ini juga di dalam sharing-sharingnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Lono. Silakan Pak.
terima kasih Mas Wawan. Sahabat budaya semua dan juga Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Mungkin kalau di BIT sudah siang gitu ya. Saya ingin menyampaikan beberapa cara pandangan saya. Jadi kalau tadi Mbak Mira dan Mas Amin sudah menyampaikan pandangannya, ceritanya begitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai untuk menyambungkan saja ya. Jadi Mbak Mira dan Mas Amin tadi cerita mengenai apa yang terjadi pada lembaga-lembaga pendamping begitu ya. Seperti tempatnya Mas Amin tadi, Mas Amin sendiri melakukan apa begitu. Tetapi juga Mbak Mira dengan doanya satu bagian contoh-contoh gitu ya, bagaimana apa yang bisa dilakukan dengan kerajinan, seni kerajinan itu ya. Dan tadi berulang kali juga memaparkan betapa pentingnya yang namanya kalau dari istilahnya Mbak Mira itu story sharing gitu ya, story sharing atau tadi juga cerita kalau Mas Amin gitu. Jadi ada storytellingnya, bagaimana menceritakan itu pada publik gitu ya. Mas Amin dan Mbak Mira menceritakan tentang lembaganya atau kegiatan-kegiatannya macam apa begitu ya. Nah, saya kira maaf presentasinya dari awal lagi ya, Mbak. Masih pengantarnya. Ya. Makasih. Saya kira itu semua merupakan cerita-cerita contoh-contoh mengenai lembaga, tapi kalau di dalam rangka lomba cerita budaya desaku gitu kan, ya itu lantas kita bisa mengisi cerita macam apa itu, gitu ya. Dan oleh karenanya saya mau melihatnya itu dari cerita dari sisi budaya si pemilik masyarakat itu sendiri, begitu. Tadi disampaikan oleh Mas Wawan, ya mungkin ada cerita-cerita pengalaman dari macam-macam tempat, ya itu pasti banyak, ya. Sebagian dari diceritakan oleh Mas Wawan juga gitu, Mbak Mira juga cerita sedikit tentang itu. Jadi saya kira bagian ini yang perlu kita mengenai pengertian ini, yang perlu kita tegaskan bahwa itu kriya itu kerajinan tangan yang peralatannya pasti pakai peralatan, tapi peralatannya bukan mesin gitu, suatu keterampilan atau kemahiran yang diwarisi dari generasi pendahulu gitu ya. Itu bisa diceritakan macam kriya itu sebagai suatu seni gitu, seni dalam tanda kutip itu apa itu urusannya dengan pesona atau keindahan, ya kadang-kala keindahan macam apa gitu. Tapi yang penting bahwa itu hal yang melulu bukan gitu ya, keris senjata gitu ya, bukan untuk nilai gunanya, tapi kemudian yang di luar itu ditambahkan atas nilai guna itu. Nah, itu ada pesona di sana. Sama dengan kita bicara mengenai kain-kain tenun dan lain sebagainya, keranjang, anyam-anyaman, bukan nilai gunanya begitu saja, tapi kemudian ada sesuatu yang ditambahkan di luar dari itu, yang entah itu kita sebut sebagai keindahan atau apa begitu ya. Jadi pertimbangannya itu tidak hanya sekedar efisiensi, tapi juga ada daya pengaruhnya. Nah itu kalau itu ada di semua pertimbangan semua. Lanjut, next. Jadi kalau kita membicarakan
ya, kriya itu lapisan-lapisannya bisa ada dimensinya macam apa. Tadi Mas Amin dan juga Mas Amin terutama cerita mengenai proses produksi gitu kan. Jadi ada produksi, ada produknya macam apa, ada konsumsi gitu ya. Itu. Tapi juga kita bisa membicarakan juga yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kita menceritakan kriya itu, ya, seni kriya tradisi itu tadi sebagai sesuatu sistem budaya gitu. Nah, sistem budaya itu bisa kita lihat di dalamnya ada gagasannya gitu kan, ada perilakunya, ada materinya gitu. Itu yang jadi suatu sistem, suatu karya itu, karya kriya gitu. Barangkali bisa di mana-mana ada, tapi gagasannya bisa berbeda, cara perilakunya berbeda. Kadangkala materinya sedikit sama gitu. Lantas bagaimana kita menceritakan itu? Mari kita lihat bagaimana kalau kita lihat di sistem budayanya lebih lanjut. Next, Mbak. Jadi misalnya pasti ada cerita tentang asal mula, gitu kan? Ya. Nah, asal mula ini bisa beda-beda. Gitu. Ceritanya bisa beda-beda. Ada cerita mengenai nilai dan maknanya, gitu. Yang di satu tempat lain dengan tempat yang lain bisa berbeda-beda. Entah itu berasal dari yang dulu, atau mungkin juga dengan nilai dan makna itu mulai juga ada pergeseran-pergeseran, penambahan, ada cerita tentang teknik dan sebagainya. Kemudian sebagai suatu sistem budaya, di sana juga ada perilakunya. Ya, perilaku itu bagaimana orang melatih, belajar gitu. Kalau istilahnya ada transmisinya itu kayak apa gitu kan. Ini kan dari turun-temurun gitu. Terus perilaku pembuatan, tapi juga perilaku pemakaian, penggunaan produk itu sendiri di kalangan itu kayak apa gitu kan. Ya. Itu juga sesuatu yang bisa diceritakan. Terus perkara materi, secara material, bahannya, peralatannya, dan karyanya. Karyanya itu bisa macam-macam lagi. Next, kita lihat satu-satu ya. Misalkan kita lihat yang dari paling luar dulu deh, yang paling kelihatan. Misalnya bahan. Ya. Tadi kita bisa bicara mengenai bahan bakunya apa, gitu kan? Tapi bahan baku ini juga bisa kita ceritakan juga perkara perolehan atau ketersediaannya. Apakah dari lokal itu sendiri, gitu kan? Misalkan noken gitu, ada pohon genemo gitu, ya. Di sini di mana diambil? Gerabah dibikin. Tanah liatnya dari mana, gitu kan? Apakah dari desa itu sendiri atau dari tempat lain? Macam-macam gitu. Itu bisa cerita macam-macam gitu tentang bahannya. Bahan bakunya, tapi juga bisa diceritakan mengenai finishingnya apa, bahan-bahannya untuk finishing. Demikian juga peralatan. Ini penting juga karena kadangkala peralatan itu ada yang peralatan masih tradisi kayak tenun dan sebagainya itu kita bisa lihat pakai yang masih dipakai bambu lah atau apa, tapi juga yang ATBM ya, tapi jangan yang mesin ya, kalau nanti bukan. Apakah itu dibikin oleh lokal pembuatnya ya? Dan kadangkala ada orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu di dalam membuat peralatan itu. Ya. Tidak semua orang bisa. Kemudian ada karya krianya itu sendiri, gitu kan? Itu bisa juga diceritakan. Ketika bicara mengenai karyanya, ya, maka kita bisa melihat, mempertimbangkan jangan cuma sekedar ini ada satu macam, ada variasi. Macam-macam gitu kan. Kain itu ada yang kain yang ukuran besar untuk pakaian macam-macam gitu kan. Untuk biasanya untuk yang di bawah, bagian bawah gitu atau di atas. Tapi ada juga yang lebar, panjang gitu ya, cukup sempit untuk selendang, ada yang untuk gitu. Jadi ada ukuran, ada bentuknya, ada fungsinya yang bisa macam-macam gitu karyanya. Itu yang bisa diceritakan. Ya. Nah, biasanya semakin suatu kriya itu semakin populer atau semakin
meresap di dalam budaya suatu tempat itu, maka biasanya dia punya macam-macam variasinya menjadi bermacam-macam. Lanjut. Kita lihat kalau perkara perilakunya, tingkah lakunya macam apa. Ya. Nah, perilaku itu biasanya begini, kalau karena itu menjadi suatu tradisi gitu ya, maka akan berpola. Ada punya semacam aturan-aturan sosial setempat. Ini kalau cara pandang antropolog gitu ya. Jadi perkara pelaku atau pembuat. Jadi saya menuliskan siapa membuat apa. Siapa ini bisa kita bayangkan, misalkan siapa itu berdasarkan jenis kelamin. Misal, maaf, ada suara mengganggu tadi. Dari jenis kelamin, ya kan? Apakah itu ibu-ibu? Apakah itu bapak-bapak? Apakah remaja? Ya. Ataukah ada juga mungkin berdasarkan jenis kelamin ya. Ada juga siapa yang membuat itu kalau berdasarkan status sosial, gitu bisa juga kan ceritakan. Dibuatnya kapan? Barangkali antara siapa dengan kapan itu berbeda-beda. Tempatnya di mana dan bagaimana membuatnya, itu pelaku atau pembuat itu bisa diceritakan. Ya. Pemakainya, nah ini pun juga bisa beda-beda. Siapa memakai apa, itu kan? Dan siapa memakai apa, kapan gitu. Ya. Kalau pas waktu pernikahan saya pakai seperti ini. Siapa yang memakai seperti ini? Siapa begini? Jadi ada pola-pola tertentu. Penggunaannya itu, produk itu digunakan, produk apa digunakan kapan, oleh siapa, di mana. Itu ada pola-pola hal yang seperti ini yang bisa kita ceritakan. Itu bagian dari storytelling kalau kita melihatnya dari kacamata masyarakat desa itu sendiri gitu ya, atau tradisi itu sendiri. Lanjut. Ya. Oke. Nah, ini yang penting juga. Kalau sudah sampai pada tadi yang dibilang entah itu Mbak Mira maupun Mas Mas Amin tadi mengenai kearifan lokal, makna lokal gitu ya. Kalau kita dua presentasi tadi kita mempertimbangkannya itu dari pertimbangan pengguna yang bukan barangkali pemiliknya gitu ya. Dan itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi kita juga bisa menyampaikan makna lokalnya itu macam apa. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhitungkan. Jadi menampilkan kekhasan, keistimewaannya macam apa. Buat kami begini loh ya. Gitu. Nah, itu ada penilaian lokal, misalkan perkara hal-hal yang diperhitungkan masyarakat lokal untuk menakar nilai karya itu kayak apa. Gitu. Ya. Nah, untuk dikatakan bagus, ini tidak, itu menurut lokal itu bagaimana itu? Dan ada catatan, kadangkala kita melihatnya kalau seperti itu hanya berdasarkan estetiknya. Wah, ini bidangnya seperti apa? Oh, ini bagus, warnanya, komposisinya bagus. Orang-orang desa setempat ngomongkannya tidak seperti itu, gitu kan? Jadi tidak terlepas dari konteks sosial dan ekonomi bagaimana itu digunakan di sana. Ya. Jadi ya bahkan kalau kita memandangnya ini sebagai diberi judul seni kriya, seolah-olah kita memasukkan tuh seni. Nanti dulu keranjang-keranjang itu mau dibilang seni kah? Seni dalam pengertian macam apa gitu kan? Masyarakat setempat juga nggak menyebutnya seni. Gitu. Coba cek saja deh teman-teman, kalau di daerah masing-masing apa ada kata, ya, entah itu di Maumere, entah itu di Banjar, entah itu di Aceh, di Gayo atau di manapun. Istilah lokal, bahasa lokal untuk kata seni itu apa? Itu kan susah sekali itu. Karena mereka nggak membayangkan itu sebagai seni sebetulnya. Ya, seperti yang kita bayangkan sekarang. Itu perkembangan. Ini sekedar contoh misalnya ya, saya contoh. Kalau di studi-studi literatur
mengenai dari antropologi ya, yang memang membuat studi mengenai berbagai masyarakat di seluruh dunia begitu. Ada seorang antropolog Paul Bohannan itu yang membuat studi mengenai orang Tiv di Afrika sana. Dan dia bicara, salah satu bagian yang saya kutip ini bicara tentang anyaman serat untuk pakaian. Tapi cara mereka menilai begini itu kalau saya terjemahkan kira-kira begini. Wah, nanti kalau hasilnya tidak bagus, mau ku jual kepada orang ibu, itu suku tetangga. Tapi kalau bagus, ku pakai sendiri. Nah, kalau bagus sekali, akan ku berikan ke ibu mertua. Begitu. Nah, itu kan cara penilaiannya itu yang berbeda, tidak seperti yang kita bayangkan. Cara menilai berdasarkan, wah ini artistiknya macam ini, itu komposisinya seperti itu. Ya. Nah, itu bisa juga diungkapkan. Ya, diungkapkan. Lantas contoh yang lain. Suatu ketika saya diundang di sebuah galeri di Jogja gitu ya. Galerinya itu contemporary art gitu ya, galeri seni kontemporer. Tapi yang dipamerkan itu adalah tenun biboki dari TTU sana, Timur Tengah Utara sana, biboki itu. Jadi dipajang kain macam-macam itu, kemudian dipamerkan, disorot macam-macam itu. Lantas ada beberapa orang yang diajak untuk membicarakan tentang itu. Saya diminta untuk membicarakan tentang itu, dan kebetulan ada Bu Magdalena kalau nggak salah, ya, datang juga dari perkumpulan tenun di Biboki itu. Lantas saya bilang begini, nanti teman-teman yang lain, kalau teman-teman yang lain bicarakan mengenai komposisi dan sebagainya, saya sebagai antropolog itu saya minta tolong ibu dari Biboki itu untuk cerita bagaimana sih orang-orang Biboki menilai, menakar, membicarakan tenun mereka. Nah, ternyata dia bicara mengenai begini. Kalau tenun itu buat kami, kalau secara tradisi, itu penanda seorang perempuan dewasa, siap menikah. Ya. Kalau belum bisa menenun, maka belum siap menikah, kira-kira seperti itu. Terus cara membicarakan kain tenunnya itu juga dihitung atau melihat jumlah motif kain. Kayak kemarin itu Presiden Jokowi kan kemudian pakai motif kalau itu TTS ya, di Tengah Selatan dari Amanatun kalau nggak salah, itu motif Amanatun. Ya. Nah, jadi cara membicarakan itu jumlah kain itu tadi menunjukkan status sosial gitu. Nah, hal semacam inilah yang kemudian bisa diungkapkan untuk melihat sebetulnya awalnya secara tradisi itu masyarakatnya itu seperti ini. Jadi saya membayangkan kalau teman-teman peserta lomba cerita-ceritakan merepresentasikan itu bagian-bagian yang untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mira dan Mas Amin, juga bagian bagaimana nilai-nilai lokalnya itu, makna-makna lokal itu bisa ditampilkan. Sudah barang tentu ada pengembangan, dan itu hal yang biasa, ya, itu hal yang lumrah. Kayak yang saya pakai ini baju ini kan sarung ini yang kemudian saya pakai dibikin untuk baju gitu. Ya itu hal yang lain yang dulunya ya yang keranjang kemudian jadi dompet, dan itu pengembangan itu enggak apa itu. Tapi juga budaya ini kemudian terus bisa ada kelanjutan gitu ya. Nah, kalau kita menuju hanya di bagian akhirnya tanpa melihat bagian awalnya gitu, itu kurang lengkap gitu. Jadi bisa juga untuk melengkapi kita bisa cerita mengenai bagian-bagian awalnya, bagian-bagian akarnya macam apa, sehingga kita bisa cerita secara lebih lengkap gitu ya. Itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Nanti kita bisa menanyakan tentang ini. Begitu Mas Wawan. Terima kasih sekali Pak Lono, luar biasa. Pak Lono mengajak kita tadi untuk semakin dalam ya, menggali nilai-nilai dari
Kriya sendiri. Kriya ternyata menjadi sebuah bagian dari sistem budaya. Dan nilai-nilai itu bisa digali dari berbagai macam sisi ya. Proses dibalik terciptanya kriya itu akhirnya menjadi kekayaan tersendiri selain produk real dari misalnya ini anyaman ini. Jadi proses pembuatan anyaman ini, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana pemaknaannya, bagaimana prosesnya itu ternyata juga sebuah kekayaan yang bisa kita gali. Dan diskusi kita kali ini kan nanti menjadi semacam road show to menuju ke lomba cerita budaya desa yang akan kita ikuti. Dan sekarang waktu sudah jam 11:02, sudah ada 88 peserta diskusi. Dan saya tadi melihat udah ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan. Nanti kalau ada yang menyampaikan pertanyaan langsung melalui video, silakan raise hand, mengajukan tangan, nanti akan dibantu oleh teman-teman admin. Saya tadi melihat ada satu pertanyaan menarik dari Bapak Khairul Anwar. Dalam hal kerajinan tangan sering menjadi kendala. Yang menjadi kendala adalah pelakunya sudah berusia lanjut. Yang ingin kami tanyakan adalah langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam hal menanamkan keinginan untuk membuat kerajinan tangan dan juga melanjutkan seni kriya ini kepada generasi muda yang milenial. Dan pertanyaan serupa juga disampaikan Pak Miswadi dari Siak di Riau sana. Terkait hal ini, bagaimana memberikan semangat kepada kaum muda untuk mau belajar dan juga mau meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu. Mungkin nanti Mbak Mira dan juga Mas Amin nanti bisa menceritakan terkait hal ini, bagaimana pewarisan kearifan lokal seni kriya ini. Jadi saya kalau melihat paparan dari Mbak Mira menarik sekali. Ternyata di setiap produk itu disampaikan pula profil dari pembuat kerajinannya. Jadi dari mama siapa, dari nenek siapa, lalu kemudian di situ kan mereka juga terangkat dan sisi-sisi kearifan lokalnya bisa disampaikan kepada publik. Mbak Mira mungkin bisa menyampaikan terkait ini pertanyaan dari Pak Khairul Anwar dan Pak Miswadi dari Siak Riau terkait pewarisan keterampilan kriya ini. Nanti disusul juga Mas Amin. Silakan Mbak Mira. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Khairul untuk pertanyaannya. Ini share by pengalaman Du Anyam ya. Kalau Du Anyam sekarang sudah mulai salah satu upaya untuk mencegah kayak penganyam itu punah, generasi muda bisa meneruskan kegiatan menganyam ini. Kita mulai base terbesar Du Anyam itu wilayah kerjanya ada di Pulau Solor. Nah, Pulau Solor itu akses ke kabupatennya itu harus transportasi laut. Jadi dia terpisah gitu, pulaunya terpisah sendiri. Nah, di Pulau Solor ini kita mulai dengan membuat bekerja sama dengan sekolah-sekolah memasukkan kurikulum menganyam ini di ekstrakurikuler, salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kita sudah mulai running per tahun 2019 kemarin, ada namanya kelas menganyam. Jadi teman-teman SMA, adik-adik SMA bisa dilatih gitu. Mungkin dari awalnya bagaimana cara memilih bahan bakunya seperti apa, terus proses penyiapan bahan baku sebelum proses menganyam seperti apa. Nah, itu yang sudah langkah yang mulai diambil Du Anyam untuk yang mencegah punah gitu kayak generasi muda untuk bisa belajar lagi. Nah, untuk yang langkah berikutnya sebenarnya untuk saat ini kan digital. Nah, kekuatan media sosial itu tuh benar-benar sangat mempengaruhi teman-teman anak muda sih. Jadi kayak kebanyakan anak-anak kayak cuma ngelihat orang tuanya atau neneknya menganyam di rumah kayak merasa biasa. Nah, ketika dibungkus lebih cantik gitu dengan konten-konten di media sosial, teman-teman anak muda tuh jadi ternyata menganyam itu keren juga ya. Jadi itu sih bagaimana kita bercerita melalui media sosial itu juga bisa menarik teman-teman anak muda.
beberapa anak muda di sini juga kayak sudah mulai menyadari kalau ternyata kegiatan menganyam ini bisa jadi keren juga gitu. Jadi salah satu tujuan kita bikin kelas menganyam juga itu sih, mungkin teman-teman anak-anak SMA di sini semisalnya belum mohon maaf mungkin dari segi finansial orang tuanya belum memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ketimbang merantau. Dengan kelas menganyam ini kan mereka bisa punya base kan, mungkin setelah lulus SMA mereka mengumpulkan uang dulu nih dengan kegiatan menganyam, sekalian mereka bisa dapat penghasilan, mereka juga bisa mewariskan kebudayaan kan, bisa belajar untuk melestarikan kebudayaan. Itu sih kalau dari pengalaman yang sudah kita lakukan sejak 2019 kemarin. Terima kasih Mbak Mira. Lalu ini menyambung dikit. Ada pertanyaan dari atas nama Ambotuo. Pertanyaan beliau adalah, dalam sebuah desa dengan budaya yang mempunyai keunikan sendiri, namun ada pengaruh modern, membuat beberapa pelaku budaya yang seharusnya melestarikan malah akhirnya melanggar. Mungkin maksudnya melanggar ini tidak meneruskan pakem atau pewarisan yang sudah ada. Langkah apa yang harus diambil oleh pemuda untuk mengembalikan budaya yang hilang karena pengaruh modern? Mungkin terkait seni anyam ini, Mbak Mira, bagaimana mewariskan, menjaga kelestarian dari desain-desain lama yang diwariskan oleh mama-mama dari pendahulu agar tetap lestari dan tidak tertindih mungkin desain-desain baru yang mungkin dari luar. Ada upaya apa kira-kira Mbak Mira? Sebenarnya semua produk yang dijual Duanyam, kan Duanyam punya dua jenis produk yang seperti presentasi sebelumnya, itu dekorasi yang sering kita buat produk dan produk desain. Produk ini memang tidak ada modifikasi oleh Duanyam sih, sebenarnya itu memang pure asli dari kebudayaan lokal. Misalnya kalau seandainya ada tambahan-tambahan ukiran, nah kayak di dalam suatu produk anyaman terus kayak ada ukirannya nih. Nah semua ukiran itu tuh filosofinya diciptakan filosofi daerah sih. Jadi semua produk-produk living itu memang mengangkat budaya sini. Jadi mungkin ada beberapa jenis ukiran nih yang sudah ditinggalkan, tapi keranjangnya masih ada kan, keranjang terus, tapi ternyata mereka punya seni ukiran nih. Ukiran ini sudah lama ditinggalkan yang mereka ternyata pas diulik lagi, ditanya-tanya lagi, oh ya kami pernah nih ada ukiran seperti ini, filosofinya seperti ini. Nah itu nanti dicoba dikembangkan oleh Duanyam. Oh coba deh ibu dibikin satu gitu, bikin satu atau dua, kita lihat nih bisa dijadikan sampel, bisa dijadikan contoh ke penganyam-penganyam lain gitu. Dan itu memang pure asli budaya dari daerah mereka. Jadi semua anyaman yang dikategorikan produk living itu produk dekorasi ruangan itu memang asli khas dari Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores Timur. Bahkan kalau ada penambahan ukiran di produk anyaman itu memang tetap ada filosofi dari daerahnya sih. Mungkin contohnya saya numpang ada di sini sebenarnya ada produk anyaman. Saya silakan, coba ambil sebentar. Ternyata dari Duanyam sendiri justru mengumpulkan itu ya, yang khas-khas itu ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh produk Duanyam. Ini kalau di bahasa Larantuka atau bahasa Flores Timur ini disebut sobe. Nah, sebenarnya ukiran-ukiran yang seperti ini, yang terlihat seperti timbul di badannya ini diciptakan sebenarnya budaya yang sudah lama ditinggalkan, terus diingat-ingat sama penganyam lagi, oh kami pernah bikin nih kayak gini hiasannya. Nah, ini nih yang kayak gini filosofi dari yang saya pegang ini adalah sisik. Nah, ini kayak kalau dilihat lebih dekat ini kayak sisik. Nah, sisik ini ada filosofinya itu kayak karena di sini daerahnya pesisir, ini melambangkan sisik ikan. Jadi kayak penghasilan orang sini tuh selain dari menganyam, penghasilan utamanya tuh dari berlaut gitu. Jadi ini melambangkan sisik. Jadi kayak tetap ada nilai historinya sih kalau dari yang kayak penambahan ini. Jadi ini yang tetap dipegang teguh oleh Duanyam sih, kayak menceritakan memang kearifan lokal ini sih.
Kalau mungkin yang ada perubahan desain itu khususnya biasanya untuk produk-produk living ya. Kalau produk-produk fashion style itu dikirim dari tetap, tapi kalau produk-produk style itu tetap mengangkat teknik menganyamnya itu tetap teknik menganyam di lokal. Nah, cuma mungkin orang-orang sekarang kan mungkin yang kayak pengen lebih stylish, jadi anyaman dijadikan dompet atau mungkin dijadikan tas. Nah, itu untuk yang produk-produk. Tapi untuk yang pure asli sini, ini produk-produk yang lifting kayak sobe-sobe, keranjang-keranjang seperti ini. Nah, itu sih masalah. Siap. Lalu ini Mbak, semuanya itu dicatat ya Mbak ya, motif-motif, lalu jenis-jenisnya itu didokumentasikan, dicatat sehingga ke depan tidak akan hilang ya. Karena kebiasaan kita kan lisan aja ya, oh modelnya ini maksudnya ini, lalu ini dulu ceritanya seperti ini. Ya, kita punya inventory khusus ya untuk kayak jenis-jenis ukirannya tuh apa, terus kayak jenis teknik menganyam tuh apa saja gitu. Kita punya 3 teknik menganyam, itu semua diinventarisir sih, semua di kurikulum, produk-produknya, itu semua kita catat. Bahkan kalau di katalog penjualan produk duanyam tuh semua jenis-jenis anyaman lokal ini nih ditawarkan sih kepada konsumen, kepada pembeli kita sih. Mereka yang memilih, oh saya pengennya motif ini nih, motif itu. Kita tidak menjual kayak spesifik hanya motif ini nih, tapi semua yang kearifan lokal yang kita inventari itu masuk di katalog kita sih untuk ditawarkan kepada pembeli-pembeli kita. Oke, makasih Mbak Mira. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendokumentasian seluruh proses dan juga pelestarian dari karya-karya kria itu menarik karena cerita di balik itu juga menjadi sebuah kekayaan tersendiri yang pengen diketahui oleh publik dan siapapun. Mas Amin, silakan waktunya untuk menjawab 2 pertanyaan tadi terkait pertama pewarisan kria kepada generasi muda dan juga bagaimana menjaga agar seni-seni kekasan kearifan lokal yang awal muncul dalam seni kria itu tetap bisa lestari. Silakan Mas Amin. Ya, terima kasih. Mungkin dari pengalaman saya sendiri untuk pelestarian seni kria untuk sasirangan sendiri itu biasanya yang kita lakukan itu yang pertama yang sering saya lakukan itu pelatihan kepada lembaga, bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan, kemudian kepada pemerintah terkait untuk mengadakan pelatihan sasirangan pembuatan kain. Nah, jadi kan tujuannya dari pelatihan itu kan bisa untuk misalnya ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan, dengan mengikuti pelatihan tersebut bisa menjadi ladang pekerjaan. Kemudian juga untuk generasi berikutnya bisa kita adakan kayak kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan pengenalan sasirangan yang secara umum dulu kepada anak-anak, kepada para remaja. Jadi untuk materi sasirangan sendiri itu sudah masuk ke kurikulum di wilayah sini, masuk di pelajaran seni budaya dan muatan lokal. Kemudian untuk supaya tetap lestari juga memicu minat para remaja, biasanya kita untuk saya sendiri lebih mengutamakan desain motif yang terbaru, namun tetap tidak meninggalkan motif-motif baku yang sudah ada. Jadi begitu Pak. Wah, ini sudah perkembangan lebih lanjut ini di Kalimantan Timur. Ternyata sasirangan sendiri sudah masuk menjadi salah satu itu ya kurikulum di muatan lokal ya, di sekolah-sekolah setempat. Ini menarik sekali. Jelas sisi pewarisannya, pelestariannya bisa disampaikan di situ, dan otomatis anak-anak muda, anak-anak kecil, remaja bisa ikut mencoba membuat itu kain sasirangan ya. Ada lagi satu pertanyaan ini dari Bapak Misbahul Amri. Ada satu tradisi yang menghasilkan produk yang sangat bagus, tetapi produk tersebut sangat disakralkan sehingga tidak boleh direplikasi. Adakah pemikiran yang dibagikan bagaimana cara mengembangkan atau mengembalikan keterampilan tersebut untuk bisa memperluas produk dari hasil keterampilan mereka?
Itu pertanyaan dari Bapak Misbahul Amri. Mungkin bisa dijawab kalau ada pengalaman dari Mbak Mira atau Mas Amin terkait motif-motif sakral yang tidak boleh direplikasi. Mungkin kalau ada aja. Kalau nanti Pak Lono bisa menambahkan juga mungkin kalau pernah menemukan kasus-kasus serupa di tempat lain. Silahkan Mbak Mira atau Pak Mas Amin, nanti Pak Lono sekali. Mbak Mira, apakah pernah ada seperti ini kasus di Flores atau untuk motif-motif yang dinilai sakral? Sejauh ini belum pernah ada sih motif-motif yang dinilai sakral. Sejauh ini masih bisa untuk direplikasi yang memang di sekitaran produk-produk yang dari Duanyam ini semuanya masih bisa direplikasi. Belum ada pengalaman motif-motif sakral. Oke, siap. Sebagai gambaran kan kalau di Jogja itu ada misalnya batik yang untuk kain raja itu parang rusak misalnya ya. Sekarang kalau saya lihat dibikin baju juga ada juga gitu, tapi karena kan orang udah pemikirannya udah berkembang ya, artinya justru karya-karya motif itu juga akan semakin lestari gitu. Di Kalimantan Timur bagaimana Mas Amin? Mungkin ada pengalaman seperti ini? Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan. Oh, sorry, Kalimantan Selatan. Salah saya. Silakan Mas Amin. Kalau jadi untuk motif-motif sendiri kan Sasirangan sendiri punya motif-motif baku. Ada makna-makna tersendiri dalam motifnya. Misalnya ada motif bintang berhambur. Nah, bintang berhambur itu motifnya bermakna keagungan Tuhan. Jadi mungkin kita lebih dewasa dalam meletakkan motif tersebut. Misalnya ada orang tujuannya misalnya mau mesan kain buat dibikin hiasan dinding atau buat meja, misalnya sampul apa gitu. Jadi ya kita nggak mungkin naruh motif itu di situ. Jadi lebih ke kitanya sendiri sih untuk meletakkan motifnya, lebih dewasa kita aja. Kalau misalnya untuk pakaian pengantin bisa juga, jadi bisa menggunakan motif-motif yang kita mencocokkan makna motif tersebut kepada penggunaannya sendiri. Kalau untuk batasan berkreasi atau motif ini nggak boleh digabung sama ini tuh masih belum ada sih. Cuman untuk letakkan motifnya sendiri yang lebih kita atur sedemikian rupa sehingga tidak disalahgunakan. Kayak motif bintang berhambur kan keagungan Tuhan, yang nggak mungkin kita bikin jadi tutup meja kah atau misalnya sandal atau apa gitu. Itu lebih ke situnya aja, Mas. Oke, menarik. Dan pemahaman terkait makna-makna motif itu harus terus disampaikan ya Mas, biar orang juga punya pemahaman yang sama ya. Jadi setiap kita pelatihan itu, setiap pengenalan tentang Sasirangan, selalu kita jelaskan dari sejarahnya, kemudian makna motif, kemudian makna warna, prosesnya satu persatu itu kita jelaskan secara rinci, sehingga nilai-nilai budaya yang kita ketahui itu tidak tergeser oleh yang sekarang seperti itu. Jadi boleh milenial, tapi budayanya juga tetap harus kita lestarikan gitu. Oke, siap. Pak Lono mungkin bisa menyampaikan terkait ini, bagaimana mewariskan nilai-nilai motif-motif yang sakral itu, tapi dengan memberikan pemahaman kepada generasi sekarang. Caranya bagaimana Pak, mungkin kalau pengalaman di lapangan? Ya, Mas Wawan, saya mungkin ceritanya bukan secara langsung pada kriya, tapi pada seni pertunjukan, dan ceritanya saya ambil contohnya dari Bali. Ya, ini ada kaitannya dengan yang ada yang pertanyaan juga mengenai yang sakral, antara yang tradisi dengan yang kemudian yang bagaimana pemakaiannya yang luas dan sebagainya. Begini, ceritanya kan saudara-saudara kita, teman saya menarik. Yaitu apa? Mereka membagi kesenian itu menjadi 3 kategori. Gitu. Nah, yaitu yang seni-seni yang mereka sebut sebagai wali, gitu. Kemudian bebali dan bali-balian. Gitu. Wali itu yang untuk sakral, ritual, nggak boleh diapa-apain gitu. Ya. Bebali itu untuk sesuatu yang upacara, tapi tidak harus upacara keagamaan, upacara sosial 17-an itu boleh. Kemudian bali-balihan itu sesuatu yang
untuk hiburan, entertainment gitu. Ya. Jadi, nah sekarang kalau seperti itu, dengan cara seperti itu mereka mencoba membagi, membuat turunan-turunan dari yang wali, yang sakral, yang itu harus tetap seperti itu, gitu. Dan hanya dipakai dengan cara seperti itu. Ya udah tetap. Kemudian, tapi kalau untuk yang untuk upacara-upacara sosial kemasyarakatan yang lain, bisa itu turunan dari itu. Bahkan kalau untuk masuk ke hotel-hotel, bisa itu turunan dari itu. Jadi ada grade-nya. Yang penting buat saya, kalau belajar dari itu adalah bagaimana 3 macam itu tetap hadir, gitu. Hari ini, ya, tidak saling menghilangkan, gitu. Ya, tetap hadir. Pasti kalau untuk upacara nanti akan mungkin jumlahnya lebih sedikit, waktu keberadaannya itu lebih jarang gitu ya. Yaitu sifat-sifat sakral memang seperti itu kan. Ya, ya nggak apa. Tapi turunan dari itu bisa dikembangkan sampai yang ke hari ini dan juga buat orang lain gitu. Nah, perkara hal yang lain ya, perkara yang sudah ditinggalkan dan sebagainya itu, saya punya pengalaman menarik gitu, yang lucu. Waktu kami pergi melakukan penelitian dan pembinaan pendampingan di daerah Molo itu TPS gitu, kan kita bertemu dengan tetua-tetua adat dan orang-orang setempat gitu. Nah, mereka selalu biasa pakai pakaian adat dan sebagainya. Dan ada bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri mereka, nah, bahwa ini kami berharga gitu ya. Nah, waktu itu kami bilang begini, coba Papa Mama, kalau misalkan lihat kami datang ini pakai jeans, ya, pakai baju seperti ini, itu berapa kita beli? Paling 100.000, 150.000 di pasar. 75.000 pun sudah bisa dibeli gitu. Tapi kain yang ibu bapak pakai itu berapa? Papa mama pakai itu berapa harganya? Siapa lebih kaya dari itu? Jadi mereka nggak menyadarinya, karena itu kalau dinilai secara ekonomis pun, ya sebetulnya mereka itu menggunakan barang-barang yang secara ekonomis lebih tinggi harganya daripada yang kita pakai sehari-hari. Ya ini pabrikan yang bisa dijual gitu aja dengan dibikin konveksi pabrik gitu macam-macam, yang harganya 40.000 dijual gitu. Mana mungkin tais atau selendang yang dibikin gitu harga 40.000. Mereka pakai tais diberikan pada kita, pada tamu, cuma-cuma. Itu berapa ratus ribu itu. Jadi kita mencoba membalik itu. Dengan cara-cara seperti itu, kita memberi kebanggaan juga pada mereka bahwa kalau tadi istilahnya, oh ini keren, keren itu juga keren ekonomisnya itu, iya, gitu. Itu Mas Wawan, sekedar sharing saya terkait dengan kalau pewarisan tadi sudah diceritakan, dan saya setuju dengan Mas Wawan, perlu sekali kita punya ada dokumentasi mengenai itu. Dan lomba ini termasuk sebetulnya salah satu upaya untuk mendokumentasikan itu, gitu. Ya. Itu Mas Wawan. Terima kasih sekali Pak Lono. Mantap sekali pemaparannya. Saya buka kesempatan pada audiens yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand, silakan. Kalau tadi yang tanya melalui chat, sekarang mungkin yang mau tanya langsung silakan. Mbak Arum dan teman-teman mungkin nanti bisa membantu. Silakan. Kalau belum ada, masih ada banyak pertanyaan di chat. Oke, ada yang resen tuh dua penanya. Silakan. Resen tuh ada Mas Rusli, ada. Oke. Kita lihat. Mas Rusli. Mas Rusli, silakan. Silakan. Oke, waktu dan tempat silakan, Mas. Ini saya Wawan. Bisa. Wawan. Halo.
Ini saya Halo? dengan Wawan. Ya. Oh, ke Mas Wawan, silakan, nggak apa-apa, yang duluan aja. Silakan Mas Wawan. Moderator Ya, Wawan. betul. Ya. Perkenalkan, saya Wawan dari Gunung Kidul, komunitas Sekar Nyentrik. Jadi gini ya, sedikit sharing, saya juga aktif di bidang keterampilan ya gitu ya. Contohnya saya tuh di Gunung Kidul tuh lagi aktif di kerajinan tembaga. Mungkin Pak Lono udah mendengar tembaga. Jadi gini ya, sedikit sharing, saya tuh kalau masalah kerajinan gitu ya, kalau siapa yang make dan siapa yang digunakan, untuk apa digunakan kerajinan itu, saya udah bisa nempatin karena emang udah jalurnya tembaga itu digunakan untuk aksesoris budaya-budaya tentang kebutuhan adat gitu, pasti menggunakan aksesoris tembaga yang dikatakan imitasi. Nah, itu. Nah, saya aktif di dalam pekerjaan itu. Bahkan selama ini saya di Gunung Kidul sudah berapa menaungi pekerja-pekerja itu hampir 10 keluarga. Karena bagi di daerah Gunung Kidul, satu rumah itu bisa memproduksi itu berapa kebutuhan. Contohnya dari mentul, sugar, itu saya itu yang kerjain. Yang jadi yang paling riskan itu ya saya ini sedikit sharing karena posisi gitu ya Pak. Posisi si pengrajin. Emang dikatakan Pak Lono itu yang waktu pertama gitu, apakah bisa kerajinan itu tangan itu jadi seni gitu kan? Posisi itu. Sebaliknya saya di Gunung Kidul di Jogja, dari pemerintah dari mana-mana tuh kurang menyoroti karena posisinya susah. Apa wilayah budaya, apa wilayah ekonomi kreatif. Nah gitu. Jadi selama ini saya di bidang usaha nggak ada yang respon gitu. Padahal secara garis besar yang bisa menghidupkan ekonomi di Gunung Kidul dan di Jogja itu ya itu tembaga aksesoris. Contohnya gini ya, orang dari Medan, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Jawa Barat datang ke hanya untuk beli aksesoris. Gitu. Tapi kok pemerintah yang saya ini kan inginkan, kenapa sih nggak respon gitu terhadap kerajinan tembaga gitu? Saya aja yang di Gunung Kidul secara ekonomi lah jauh gitu, jauh dari kayak bakul-bakulan di Beringharjo itu udah besar gitu. Padahal saya ngejual banting-banting harga. Persaingan saya itu ngejual tuh bukan hanya orang lokal gitu. Pasar Cina itu otomatis waktu itu tahun 2014 ke atas, Cina itu menjual aksesoris manten kayak mahkota 25.000 per biji itu. Saya kaget itu, kok bisa itu Cina ngejual 25 padahal saya kalau produksi itu 150 gitu. Ini 25 gitu. Nah, dari sana nggak ada respon pemerintah untuk ngebantu. Nah, sekarang saya tuh lagi membangun tentang koperasi bahan baku, karena bahan baku itu dari tembaga, dan tembaga itu saya cari dari bahan bekas kayak kulkas yang rusak, bidamu, kayak gitu-gitu saya cari dan saya dikumpulin dan dikasih ke pengrajin itu. Nah, saya lagi ngebangun tentang koperasi tembaga. Jadi semua yang pengrajin nanti bisa ngambil barang dari koperasi tembaga itu. Jadi nanti ditukar dengan hasil barang itu. Nah, saya lagi memperdayakan tentang kerajinan tembaga. Dan yang sekali itu yang saya riskankan itu tentang posisi kayak pengrajin seperti saya itu posisinya di mana gitu. Apakah wilayah budaya, karena setahu saya di wilayah budaya, dinas kebudayaan, provinsi apa kabupaten udah fokus dengan kerajinan. Padahal secara yang mendukung budaya itu ya kerajinan. Contohnya yang produksi batik itu mendukung kerajinan kayak tari-tarian. Coba kalau nggak ada yang produksi batik gitu sama kerajinan, yang nari baju apa gitu digunakan. Oke, Mas Wawan. Siap. Pertanyaannya ketangkep ya tadi bagaimana soal dukungan pemerintah, lalu kemudian bagaimana menghadapi persaingan dan sebagainya. Ini temannya Mbak Citra kayaknya ya, kemarin yang sekarang Hendrik juga ya. Bukan teman, tapi suami. Oh, suaminya Mbak Citra, siap, luar biasa. Aktif terus ini memantau di diskusi kita. Pak Lono mungkin bisa menjawab, silakan Pak Lono. Terima kasih, Mas. Itu perkara pertama ya, perkara posisi ya.
Saya pikir itu pertanyaan tadi itu menjadi kritikan juga, harus kita perhatikan, bukan hanya untuk yang di DIY tapi di semua, ya, bahwa yang namanya budaya itu tidak harus itu selalu berarti terkait atau budaya atau seni gitu ya, terkait dengan sesuatu yang ada bernilai-nilai begini, kemudian yang kerajinan itu tidak masuk, padahal itu bagian, itu sebetulnya semua itu adalah budaya, gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa yang bahkan kalau kita perhatikan, kita menyebutnya ini mau seni, itu nanti di bahasa-bahasa setempat pun juga mereka tidak menyebutnya itu sebagai seni, gitu kan. Itu pertama. Budaya itu yang sesuatu yang kita lakukan, yang kemudian dimanfaatkan, tapi juga yang dipikirkan cara kita hidup, termasuk bagaimana itu budaya semua gitu ya. Sehingga program-programnya itu juga bisa program-program dari entah itu dinas atau apa yang kaitan dengan kebudayaan itu juga menyentuh hal-hal seperti itu ya. Benar. Dan perlu diingat bahwa budaya ini yang terkait dengan yang dinyatakan tadi Mas Wawan ini, bahwa ini budaya juga mempersiapkan, memproduksi keperluan-keperluan, peralatan-peralatan untuk penyelenggaraan peristiwa-peristiwa budaya, ya, yang tanpa itu tidak ada kelengkapannya. Nah, ini bisa perlu masuk ya Pak ya? Ya, itu bisa masuk, ya. Sebab kalau itu di dalam di versinya pemerintah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu sudah masuk sebetulnya. Ya, di undang-undangnya sudah ada. Pemeliharaan dan sebagainya itu juga pemeliharaan ini. Pengembangan, pemanfaatan juga termasuk hal-hal seperti ini. Juga keterampilannya, gitu. Itu juga perlu, itu juga bagian dari budaya. Kemudian bahkan kita juga bisa menceritakan mengenai ini. Kalau tadi perkara yang dari Gunung Kidul Mas mengenai kerajinan tembaga tadi ya, saingan harga yang produk-produk hiasan-hiasan itu yang dari luar, misalnya dari Cina begitu ya. Tapi itu adalah hasil produksi mesin gitu kan, dan bukan lewat tembaga. Nah, ini ada kaitannya dengan produksi kita mau kayak apa sih? Seberapa skala produksi, sifat produksi kita macam apa. Di sistem tradisi kita, di sistem budaya kita, kita tidak mempunyai sistem produksi untuk produksi sebesar-besarnya. Enggak seperti itu kok. Ya kan? Pertama-tama barangkali adalah produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu gitu kan. Baru kemudian seperti tembaga itu tadi, itu untuk juga yang lain-lain itu dipakai untuk jualan. Tapi itu tidak memikirkan produksi masif. Kalau masif ya pakai mesin dong. Ini rumah tangga dibikin gitu kan. Ya. Bahkan juga tidak memakai logam lagi kalau pakai mesin. Cari yang pakai die-cast gitu kan. Lebih murah, lebih ringan. Tapi itu tidak mungkin dilakukan. Jadi sifat-sifat seperti itu juga harus kita pertimbangkan kalau kita mengembangkan, ya. Makanya menjadi lebih mahal, ya. Nah, kalau kita mau memberi pengertian mengenai harga jual gitu, itu seperti yang harus masuk pertimbangan-pertimbangan ini. Ini adalah manusia, ya. Ini tenaga manusia. Tenaga manusia itu di Eropa dan di Amerika itu lebih dihargai daripada tenaga mesin atau hasil mesin, ya. Kemudian kalau bahkan bisa kalau perkara storytelling tadi yang dilakukan oleh Mas Wawan dari Gunung Kidul tadi bisa diceritakan lebih dengan bumbu yang lain. Bagaimana kami ini melakukan sesuatu dengan konsep recycle, gitu kan? Nah, itu sesuatu yang di dalam dunia internasional masa sekarang ini juga itu sesuatu yang bagus. Kami tidak hanya menghabiskan, tapi kami memanfaatkan, mendaur ulang. Nah, itu bisa jadi di spotlight begitu. Ini beberapa tanggapan saya terhadap Mas Wawan tadi. Begitu Mas Wawan yang satunya. Menarik sekali. Jadi
narasi memanfaatkan barang-barang recycle itu luar biasa, bisa menjadi cerita tersendiri yang diangkat ya, yang akan memberikan nilai tambah dari karya-karya Geria Mas Wawan dan komunitasnya di Gunung Kidul. Oke, berikutnya ada satu lagi pertanyaan sebelum ini saya sudah diwanti-wanti oleh panitia untuk segera mengakhiri nanti jam 11.45. Dari Pak Rusli Malatong yang tadi mungkin sempat mau resign teman belum bisa connect. Kepada mungkin Mbak Mira, saya mau bertanya bagaimana cara Mbak Mira memasarkan hingga tembus ke internasional. Mungkin soal jaringan ya, bagaimana mempromosikan lalu bisa memiliki jaringan-jaringan dan juga jalur-jalur dengan mitra-mitra di luar negeri. Saya kira cerita-cerita seperti ini perlu juga di-share agar teman-teman yang lainnya semangat untuk memproduksi dan berkarya terus. Silakan Mbak Mira. Oke, ya. Jadi kalau dari Duanyam sendiri, ini juga ada di kekuatan tim sih. Jadi di Duanyam sendiri kita punya masing-masing porsi. Ada tim Komdev, tim Community Development itu memang mengurusi untuk pengembangan komunitas, berkoordinasi, berinteraksi dengan ibu-ibu penganyam, itu semuanya di bawah tim Komdev. Nah, sedangkan untuk yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemasaran, ini ada timnya sendiri, sales dan marketing. Nah, mungkin kayak saya kasih gambaran besar saja, karena yang kalau mau gambaran lebih dalam ini biasanya dari teman-teman sales marketing. Nah, tapi yang saya di-share ceritanya oleh teman-teman marketing. Nah, yang pertama sih bagaimana kita bisa menceritakan cerita dari produk ini sendiri sih. Sebenarnya kalau dari fungsional, produk-produk Duanyam kita ini kan sebenarnya tempatnya kayak sebagai wadah kan, kayak banyak-banyak produk-produk keranjang, kayak gitu kan sebagai wadah. Nah, yang bikin dia terlihat lebih menarik, kita menceritakan cerita behind dari produk ini sih. Bagaimana dibikin story dari ibu-ibu yang membuatnya, terus bagaimana kayak akses di daerahnya itu tersebut, akses untuk produksinya tuh seperti apa. Nah, biasanya kita juga selain menjual produk, jadi kita menjual ceritanya juga sih sebenarnya. Untuk yang bisa menembus pasar internasional, sebenarnya kita tuh tidak hanya menjual cerita, tapi didukung oleh memang produk kita nih berkualitas. Didukung dengan jaringan, kita punya didukung dengan link jaringan, terus dari teman-teman marketing yang bisa membawakan cerita, menyampaikan cerita dari ibu-ibu penganyam yang jauh di NTT ini ke pembeli-pembeli bisa tersampaikan dengan baik. Ini juga ini salah satu cara bagaimana bisa sampai menembus pasar internasional sih. Yang pertama ya itu sih yang dari kerja keras tim untuk mencari akses pasar, terus disupport dengan memang produk kita ada nilai kualitasnya, ada nilai jualnya, tidak hanya sekedar menjual cerita dari produk, oh ini dibuat oleh ibu ini nih, yang mungkin desa terpencil, tapi ada cerita dan ada terbukti ada proof-nya dengan kualitas produk yang bagus sih. Jadi kolaborasi kerjasama dari teman-teman tim marketing yang menjualkan, tim sales marketing, dan juga disupport oleh tadi beberapa hal yang sempat saya sebutkan tadi. Itu sih Mas Wawan kalau untuk yang... Oke, Mbak Mira, terima kasih sekali atas sharing dan paparannya. Untuk Mas Amin mungkin bisa menceritakan bagaimana menjalin relasi dengan mitra-mitra, dengan pemerintah daerah mungkin ya. Kalau tadi dari Mas Wawan Gunung Kidul kan juga bertanya soal bagaimana sih agar pemerintah turut memperhatikan kita. Mungkin bisa sharing Mas Amin terkait pengalamannya, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan mitra-mitra. Silakan. Ya, kalau saya sendiri kan karena terbiasa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, kemudian kolaborasinya dengan pemerintah daerah, biasanya kalau misalnya dari dinas ini minta pelatihan sasirangan, nah otomatis kita juga meminta kepada dinas nanti setelah diadakan pelatihan ini apa gitu untungnya bagi peserta. Nah jadi biasanya
kami itu juga bikin negosiasi sama dinas. Nah, nanti hasilnya para pengrajin ini hasil karya dari mereka mohon dibeli atau misalnya dipasarkan oleh para dinas terkait. Jadi ibaratnya dari dinas sendiri memakai produk-produk hasil pengrajin yang sudah kami bina seperti itu. Kemudian untuk pemasaran saat ini masih lebih ke itu lewat online saja. Gitu, Mas. Siap. Oke, Mas Amin, makasih atas penjelasannya. Oke, sekarang jam 11.41. Saya buka lagi satu pertanyaan mungkin ya untuk menutup diskusi kita. Ada dari Bapak Muhammad Subhan. Beliau bertanya, kenapa biasanya kebanyakan orang kaya itu yang menjualkan barangnya, jarang mendapatkan pengrajin yang kaya raya dari hasil karyanya? Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi, bagaimana mengangkat perajin lokal agar terangkat secara ekonomi ya. Jadi yang kaya bukan hanya pengusahanya, tetapi juga para perajinnya. Ini saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa jangan sampai produk-produk dari para perajin justru menguntungkan segelintir orang saja. Mungkin bisa dipaparkan upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat dari Mbak Mira dan Mas Amin. Mbak Mira silakan, Mbak. Oke, ya. Bagaimana mengangkat ekonomi kesejahteraan masyarakat, Mbak? Itu pertanyaannya. Oke, ya. Jadi kalau dari kita sendiri sebenarnya mengangkat ekonomi dari masyarakatnya melalui pembelian produk. Ini pertanyaannya lebih kenapa yang kaya yang menjualkannya? Ya, maksudnya biar imbang lah gitulah, semua bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Oke. Kalau dari kita sih bagaimana supaya semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi saya sharing sedikit sistem yang dibangun di Duanyam ya. Nah, kalau kita membayarkan ke pengrajin kita itu kita sebutnya jasa menganyam. Nah, yang dari dulu mungkin kebiasaan pengrajin penganyam ini kayak membuat produk terus dibawain, mereka sudah nyebrang laut datang hari ini bawa produk dengan harapan akan terjual semua, ternyata belum bisa, jadi pulang lagi. Jadi yang kita sistem yang dibangun Duanyam ini, kita membayarkan jasa penganyam. Jadi penganyam ini tetap berada di rumah dan mengakses uang tunainya tuh di rumah. Jadi bahan baku dibantu disediakan oleh Duanyam, sedangkan teman-teman yang menganyam ini kita anggap ini sebagai pekerjaan sampingan dan tidak menggantikan pekerjaan utama. Jadi ibu-ibu penganyam yang berada dalam komunitas kita ini tetap melakukan aktivitas. Mungkin mereka pekerjaan utamanya adalah sebagai guru atau mungkin berladang gitu. Dia punya kebun yang harus dia urus gitu. Nah, kita tidak meminta mereka untuk stop berkebun dan benar-benar hanya fokus menganyam. Jadi kita lebih mengarahkan ini sebagai penghasilan tambahan, menyokong penghasilan utama mereka. Nah, jadi yang kita sampaikan ke mereka itu memang sesuai dengan sesuai dengan nilai yang dibeli gitu, nilai yang dibuat gitu. Jadi masalah banyak atau tidak banyak dia mendapat ini termasuk dari komitmennya ibu-ibunya sendiri sih sebenarnya. Nah, dan juga kita selalu transparan ke ibu-ibu penganyam kita terkait pembayaran entah ibu-ibu penganyam kita bisa mengakses berapa sih harga produk mereka yang kita jual di Jakarta dan yang kita beli di desa. Nah, dan kita selalu kasih pengertian, mungkin yang kita beli di desa nih nilainya segini, sampai di Jakarta tuh nilainya bisa mungkin kita jelaskan ke ibu-ibu penganyam gitu. Kenapa harga di Jakarta kita terbuka dengan harga yang kita jual di Jakarta, kita memberikan penjelasan. Kita butuh biaya distribusi, kita butuh membiayai sumber daya yang ngecek barang-barang ke desa, yang mengambil barang-barang ke desa.
Terus kita juga butuh untuk membayarkan tenaga sumber daya yang ada di sini di gudang Rantuka yang melakukan proses packing, proses pengiriman barang, itu juga ada biaya distribusinya. Nah, jadi semuanya sangat sih dengan penganyam. Jadi tidak ada yang kayak karena nilai jualnya di Jakarta lebih tinggi, otomatis yang lebih kaya teman-teman yang di Jakarta nih, atau mungkin duanya nih yang akan jadi lebih untung dibandingkan penganyamnya. Kalau dari kita tidak sih, karena kita selalu kita punya kan duanya punya sistem nih berjalan kan, kita berbentuk PT perusahaan, jadi memang punya banyak orang yang menghandle di bagian masing-masing bagian. Nah, kita selalu memberi pengertian sih, kayak memang yang kita jual tuh nilainya, harganya akan lebih tinggi dibandingkan kita ambil di desa, karena itu kita punya tim yang untuk marketing, jadi kita punya tim yang kita harus membayarkan orang yang akan menjualkan produk kita. Kita juga harus membayarkan jasa teman-teman yang bertugas untuk kirim-kirim barang nih ke pembeli. Jadi tidak ada yang kayak bilang lebih kaya raya yang mana lebih, ini lebih kayak sesuai kebutuhan saja sih sebenarnya. Itu sih Mas Wawan kalau yang dari sistem yang ada di Duanyam. Oke, jadi fair ya, seluruh proses itu disampaikan kepada para perajin, lalu kemudian mereka juga tidak harus berhenti dari pekerjaan utamanya, sehingga keterampilan kerajinan ini bisa menjadi pemasukan tambahan bagi masyarakat. Mas Amin mungkin akan menambahkan sedikit terkait hal ini, bagaimana mengangkat kesejahteraan dan ekonomi dari masyarakat sekitar. Silakan Mas. Kalau dari saya biasanya kan kalau untuk pengrajin-pengrajin di daerah sini, mereka itu selalu terpaku pada motif-motif yang sudah ada, tidak ada inovasi atau berkreasi lagi untuk mengembangkan motif. Nah, padahal untuk sasirangan sendiri di sini para pengrajinnya itu sudah sangat banyak sekali, sudah ratusan. Nah, jadi untuk biasanya para pembeli itu lebih memilih kepada motif-motif yang terbaru, yang berkembang. Nah, jadi kalau saya biasanya selalu meminta para pengrajin saya untuk jangan berhenti berkreasi untuk mengembangkan motif-motif, jangan selalu terpaku pada motif-motif yang ada, seperti itu Mas. Karena para pembeli biasanya selalu memilih yang motif-motif terbaru. Kalau yang motif-motif yang lama misalnya sudah 2 bulan atau 3 bulan sudah banyak di pasaran, mereka sudah jarang lagi membeli yang itu gitu. Selalu membeli yang baru, seperti itu Mas. Oke, Mas Amin, terima kasih sekali. Sekarang sudah waktu yang sudah jam 11.48, saya sudah di kode oleh panitia untuk segera mengakhiri diskusi kita. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada 3 pembicara, Bapak Lono Simatupang atas pendalaman dari materi-materi yang sudah ada, bagaimana kita mencoba diajak untuk menguatkan narasi dari karya-karya kreasi kriya di tempat kita masing-masing. Ada juga Mbak Mira Seke dengan Duanyamnya yang luar biasa, sudah 8 tahun tetapi berkembang pesat sekali dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Juga Mas Rahmat Amin yang sudah mampu mengegulkan kerajinan sasirangan untuk bisa menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, nih sebuah pewarisan yang luar biasa. Dan terima kasih atas atensi dari seluruh audiens dari awal diskusi sampai sekarang, konstan 80-an peserta mengikuti diskusi kita. Terima kasih sekali, luar biasa pada sahabat-sahabat budaya dimanapun berada. Seri ketiga ini tentang seni kriya ekspresi budaya desa kita cukupkan di sini, dan kita masih akan bertemu lagi di sesi berikutnya dalam rangka menuju ke lomba cerita seni budaya dari tempat kita masing-masing. Semoga nanti masih akan ada lagi sesi-sesi berikutnya yang akan memperkaya pemahaman kita dan kawasan kita demi kemajuan budaya kita semua. Terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan. Saya Wawan ABK. Terima kasih telah diberi percayaan Kemendikbud untuk mengantar acara diskusi ini. Silakan Mbak Arum dan teman-teman. Terima kasih kepada Pak Lono, Mbak Mira,
Mas Amin, Mas Wawan, menarik sekali diskusi kita pada kesempatan ini. Jangan lupa untuk mengikuti bincang santai kita dalam rangka Lomba Cerita Budaya Desaku yang akan diselenggarakan minggu depan pada hari Selasa lagi, tanggal 25 Agustus 2020 tentang desa dan permainan tradisional. Namun sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bagi yang videonya belum ditampilkan, mohon bisa ditampilkan. Kita akan sesi foto bersama. Sudah siap semuanya? Ya, 1, 2, 3. Ada beberapa kali ya. Mungkin ada yang mau melambaikan tangan, silakan. Ada yang mau dada-dada sambil mengucapkan salam dari Sabang sampai Merauke nih ya. Ya, cukup sepertinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu para peserta bincang santai yang setia nih sudah sampai 4 kali, ada yang hadir terus. Atas waktu dan kehadirannya, jangan lupa bergabung lagi minggu depan. Kami akan kirimkan pemberitahuannya melalui email Bapak Ibu. Dan jangan lupa ikut serta dalam Lomba Cerita Budaya Desaku. Sampai jumpa kembali. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.